Yo yo yo, balik lagi nih di channel Lanjut Kemana. Seperti yang sudah kalian tahu, kalau tanggal 9 April kemarin, STAN dan sekolah kedinasan lain sudah membuka pendaftaran. Untuk itu, kami dari channel Lanjut Kemana akan membahas 15 instansi penempatan lulusan akuntansi PKN STAN. Apa saja? Ini dia. Sedang cari bimbel untuk masuk PKN STAN? Gabung ke Bimbel STAN Newton 6 yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu siswa lulus SPMB PKN STAN. Newton 6 telah membimbing ribuan siswa untuk sukses menjadi mahasiswa PKN STAN. Curi start, persiapkan dirimu untuk hadapi tes PKN STAN dari sekarang bersama Newton 6. Bimbel PKN STAN pilihan nomor 1. Yang pertama, kamu akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Merupakan nama dari sebuah instansi eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur. Jadi pertama itu kamu akan ditempatkan di DJKN, bertugas untuk mengawasi pelayanan optimalisasi terkait dengan kepabeanan dan cukai. Oke, selanjutnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan salah satu eselon 1 di Kementerian Keuangan yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJBP yang merupakan eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum dan akuntansi, dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP adalah eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Selanjutnya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. BPPK merupakan sebuah unsur penunjang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, unit-unit BPPK. 1 unit pusat, 2 Pusdiklat AP atau Anggaran dan Pembendaharaan, 3 Pusdiklat BC, selanjutnya Pusdiklat KNPK, selanjutnya Pusdiklat Pajak, selanjutnya Pusdiklat PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya Pusdiklat KU, Keuangan Umum, selanjutnya PKN STAN, selanjutnya Sekretariat Badan, dan yang terakhir Unit Diklat Daerah atau Balai Diklat Keuangan atau BDK. Selanjutnya, Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal terdiri dari 8 eselon 2 dan 7 pusat. Sekretariat Jenderal memiliki tugas untuk memberikan dukungan administrasi ke seluruh eselon 1 Kementerian Keuangan, mulai dari urusan keuangan, humas, bantuan hukum, legal drafting, organisasi, sampai SDM termasuk plotting lulusan PKN STAN dan TKD. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal.
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang juga dikenal dengan Itjen Kemenke RI merupakan unsur pengawas atau APIP di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan RI. Selanjutnya, Inspektorat Bidang Investigasi. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus menteri dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Selanjutnya, Badan Kebijakan Fiskal. Badan Kebijakan Fiskal merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerjasama internasional serta membawahi 7 unit eselon 2. Selanjutnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK. BAPEPAM-LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai. Dari daftar instansi penempatan lulusan akuntansi PKN STAN, ada juga Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Berdasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemenke, PPAJ dapat melakukan penilaian, pembinaan profesi akuntan publik, serta pengawasan dan pengembangan jasa akuntan publik dan penilai publik. PPAJP memiliki informasi tentang akuntan publik dan penilai publik yang dapat disajikan sesuai dengan peraturan Menke. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Berikutnya adalah DJPU. DJPU merumuskan, melaksanakan kebijakan, dan menetapkan standarisasi teknis pengelolaan utang negara. Lulusan akuntansi PKN STAN tentu saja memiliki kesempatan untuk masuk ke instansi satu ini. Selanjutnya, staf ahli bidang pengembangan pasar modal. Selain dari daftar instansi penempatan lulusan akuntansi PKN STAN di atas, akuntansi PKN STAN juga bisa menjadi seorang staf ahli. Salah satunya adalah staf ahli bidang pengembangan pasar modal. Staf ahli satu ini mempunyai tugas memberikan telaah mengenai masalah di bidang pengembangan pasar modal. Yang terakhir, staf ahli bidang pembinaan umum pengelolaan kekayaan negara. Staf ahli berikutnya adalah staf ahli bidang pembinaan umum dan pengelolaan kekayaan negara. Staf ahli satu ini tentu memiliki sebuah untuk memberikan telaah. Jadi fungsinya itu memberikan telaah mengenai masalah di bidang pembinaan untuk pengelolaan kekayaan negara. Wah, gimana? Itu tadi 15 instansi untuk kamu lulusan akuntansi PKN STAN. Kamu masih ragu untuk join bersama kami Bimbel STAN Newton 6? Raih mimpimu jadi nyata bersama kami Bimbel STAN Newton 6. Untuk informasi lebih lanjut terkait bimbel online dan offline, silahkan kunjungi website newton6.com atau hubungi nomor CS, atau kamu bisa datang langsung ke alamat kami di Jalan Sejahtera A23, Juramanggu Timur, Pondok Aren, Bintaro, dekat kampus STAN. Untuk mengukur kemampuan kamu, silakan ikuti tryout online gratis, buka Instagram Bimbingan Kedinasan, atau kunjungi media sosial kami lainnya. Kali ini channel Lanjut Kemana akan menginformasikan tryout gratis di Bimbingan Kedinasan. Bagaimana cara pendaftarannya? Ini dia. Yang pertama, kamu buka Instagram Bimbingan Kedinasan, jangan lupa diikuti. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan WhatsApp dari CS Tryout berupa link untuk mendaftar. Ini dia linknya, https://newton6.com/tryout gratis. Selanjutnya,
serta melengkapi persyaratan. Jadi ketika kamu sudah mendaftar melalui link tersebut, kamu akan disuruh mengirimkan persyaratan ke nomor CS Tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan mendapat balasan dari CS Tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password untuk live voucher pada link yang telah dikirimkan CS Tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout online gratis di bimbingan kedinasan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi nomor CS atau kunjungi Instagram bimbingan kedinasan. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel, lanjut kemana?